Desa Sumberjo adalah desa yang berada di Kabupaten Pati, Kecamatan Gunung Wungkal. Desa Sumberjo bersebelahan dengan Desa Ngetuk, Desa Jembulwunut, Desa Tendas, Desa Sendangrejo, dan Desa Kedungbang. Desa Sumberjo memiliki luas sebesar 316 hektar yang dibagi menjadi 5 dukuh, yaitu Dukuh Pegandon, Golong, Sentul, Cekelan, dan Pagungan. Desa Sumberjo terbentuk pada tahun 1940-an. Nama Sumberjo diambil karena di daerah tersebut memiliki banyak sumber mata air. Sumber artinya mata air, dan rejo artinya banyak. Setelah Desa Sumberjo terbentuk, dipilihlah kepala desa yang pertama, yaitu Kartojo Basman dengan sistem antrian. Pemilihan kepala desa dengan sistem antrian merupakan model pemilihan di mana pemilih berdiri sejajar di belakang calon yang dipilih. Yang memiliki antrian paling panjang lah yang menjadi kepala desa. Kartojo Basman menjadi kepala desa dari tahun 1940 sampai dengan 1950. Kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Sudargo, yang dipilih dengan sistem bumbung. Model pemilihan ini, setiap pemilih memiliki jatah satu potong lidi, di mana lidi ini dimasukkan ke dalam bambu yang telah diberi tanda calon. Sudargo menjadi kepala desa dari tahun 1950 hingga tahun 1958. Lalu dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Suradi, yang dipilih dengan sistem bumbung dengan masa jabatan pada tahun 1958 sampai dengan tahun 1977. Namun pada tahun 1977 belum ada pemilihan lanjut, maka dipilihlah kepala desa sementara atau disebut caretaker dari pemerintah yang bernama Surasmon dengan masa jabatan pada tahun 1977 hingga tahun 1980. Kemudian dilanjutkan oleh Sundoko yang mulai dipilih dengan sistem coblos dengan masa jabatan pada tahun 1980 hingga tahun 1990. Kemudian dilanjutkan dengan Subroto Hedi pada tahun 1990 hingga tahun 1998, dan kemudian dilanjutkan oleh Haji Muhammad Soleh pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2007, yang kemudian dilanjutkan oleh Ibu Hajah Mukhalifah pada tahun 2007 hingga tahun 2014, dan saat ini adalah Anas Maksum pada tahun 2014 hingga sekarang. Potensi dalam bidang pertanian di desa kami ini yaitu ada tanaman yang bisa ditanam di daerah kami: tebu 1, 2 padi, 3 ketela, 4 palawija, jagung, dan lain-lain. Peternakan di sini ada ayam pedaging, ada poyo yang memang ada yang memang untuk telurnya, ada yang kalau sudah usia lanjut itu dipotong, digoreng untuk manusia di warung. UMKM masyarakat di sini ada triping pisang, triping ketela, terus ada ini penggorengan kopi asli yang tanpa campuran apapun, dikonsumsi oleh warung-warung kopi. Bahkan banyak luar daerah yang memang ambilnya kopi itu sudah habis digoreng, tinggal dia menjual kopinya, menjual kayak warung itu. Ada lagi yaitu termasuk UMKM itu perusahaan tempe tahu ada. Ya kelasnya kelas di kampung, bukan kelas besar tapi jalan. Di sini ada 3 agama, ada Islam, ada Kristen, ada Buddha. Masing-masing juga sudah punya tempat ibadah. Namun kami mengharap juga untuk kerukunan umat beragama. Alhamdulillah di desa kami ini nggak ada masalah, dalam arti rukun-rukun saja, nggak ada pro dan kontra, dan kondusif. Di sini kebanyakan buruh tani juga ada, buruh perusahaan juga ada. Bahkan sedikit banyak ada juga yang masuk pabrik gula pakis, ada yang pabrik plastik,
Cuma bukan di desa kami, di luar desa pabrik-pabrik itu. Dia hanya ibaratnya sebagai karyawan atau kuli. Nah, banyak ada yang sedikit berjualan di pasar, tapi desa kami belum punya pasar. Budaya desa Sumberjo ketika nanti habis sebelum atau menjelang hari raya haji, itu di sini ada acara yang namanya sedekah bumi atau nasional yang dikatakan bersih desa. Tujuannya mengenang masa lalu dan hormat kepada sesepuh desa, atau yang bisa disebut bagi orang Jawa disebut danyang. Danyang ini ya katakanlah manusia pemula di daerah itu. Harapan untuk desa Sumberjo ke depan, satu, meningkatkan perekonomian rakyat. Kita sudah bikin juga mendirikan juga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nanti kita sharingnya dengan bank atau BNI lah paling enggak, supaya kita dijamin keamanannya juga dipayungi oleh badan hukum.